Waalaikumsalam, Bu Ima. Apa kabar Pak Win? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta? Nah, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Baik, Bu. Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, membuat pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif, Bu. Baik Pak, dari 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi apa yang paling ingin Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Saya ingin sekali mengembangkan kompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci dari coach, Bu. Ya, kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Bapak harapkan dari coaching yang akan dilakukan nanti Pak? Dari coaching yang akan dilakukan, saya berharap coach dapat menggali potensinya sendiri dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dimiliki coach. Baik Pak, demikian ya Pak yang dapat saya tanyakan pada sesi praobservasi ini. Selamat melakukan coaching ya Pak, semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak, sampai berjumpa kembali pada sesi pasca observasi ya Pak. Ya, Bu. Izin pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Win. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk, Bu. Ya Pak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Pak. Oh ya, semalam Ibu ada nelpon saya. Ada yang mau dibicarakan? Iya Pak, tapi sebelumnya maaf mengganggu ya Pak. Izin saya minta waktunya sebentar. Oh, baik, Bu. Apa yang ingin dibicarakan, Bu? Begini Pak, saya selaku pembina OSIS merasa gagal dalam membina anggota OSIS Pak. Saya lihat anggota OSIS sudah banyak kurang disiplin dan tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa lainnya Pak. Oh, begitu ya, Bu. Dari pembicaraan kita ini, apa yang pengen Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana OSIS menjadi ternama dan disiplin seperti sedia kala, yang dihargai oleh seluruh siswa dan memberikan teladan yang baik kepada rekan-rekannya sesama siswa, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Dari pembicaraan kita ini, apa yang pengen Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana OSIS menjadi ternama dan disiplin seperti sedia kala, Pak, yang dihargai oleh seluruh siswa dan memberikan teladan yang baik kepada rekan-rekannya sesama siswa, Pak. Baik, Bu. Sungguh harapan yang sangat luar biasa ya, Bu. Jika kita berbuatkan rentang, angka nih, Bu, ada pada level berapa situasi Ibu sekarang ini? Kira-kira di level 5 kayaknya, Pak. Saya khawatir terhadap masa depan OSIS ke depannya. Jika anak-anak tidak memberikan perubahan yang baik, Pak. Ini akan berdampak buruk kepada sekolah. Ya, Bu. Ibu merasakan kekhawatiran sekali ya, Bu. Dengan kekhawatiran yang Ibu alami sekarang,
Apa yang Ibu lakukan? Melihat situasi dari pengurus OSIS sekarang, saya mengumpulkan pengurus OSIS dan semua perangkatnya pada waktu libur, Pak. Memberikan penguatan tentang nilai-nilai kebajikan, serta membuatkan keyakinan atau kesepakatan dari OSIS ke depannya. Wah, hal yang luar biasa yang sudah dilakukan ya Bu. Ada lagi Bu yang perlu dilakukan? Ada Pak, menurut saya perlu dibuatkan semacam kegiatan mabit nih Pak. Malam bina iman dan takwa dengan mendatangkan ustadz dan membawa pengurus OSIS melakukan muhasabah diri kayaknya Pak. Betul Bu, kegiatan yang bagus sekali itu Bu. Ada yang perlu diperbuat lagi Bu? Saya akan memberikan contoh teladan yang baik, terutama tentang kedisiplinan siswa Pak. Baik Bu, sebagai pembina OSIS tentu Ibu menjadi panutan. Siapa nanti nih yang dapat membantu Ibu dalam mewujudkan komitmen Ibu ini? Nampaknya wakil kepala sekolah, kemudian bidang kesiswaan Pak, serta tim kedisiplinan siswa dan guru agama kayaknya Pak. Bagaimana perasaannya Ibu sekarang? Alhamdulillah sudah tenang dan lega Pak. Semoga saya bisa menjadikan OSIS tersebut menjadi siswa-siswa yang disiplin dan memiliki karakter yang baik dan menjadi teladan bagi siswa lainnya. Alhamdulillah sudah tenang ya Bu. Apa yang dapat kita simpulkan dari pertemuan kita ini Bu? Dapat saya simpulkan bahwa untuk mewujudkan pengurus OSIS yang disiplin dan berkarakter, diperlukan pendekatan dengan anggota OSIS, membuat kegiatan yang mendekatkan diri pengurus OSIS kepada sang holik, dan melakukan muhasabah diri. Oke, ada yang perlu kita bicarakan lagi Bu? Kayaknya sudah cukup Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya Pak. Ya Bu, semoga dapat terwujud pengurus OSIS yang disiplin dan berkarakter ya Bu ya. Iya Pak, insya Allah. Saya izin pamit ya Pak. Assalamualaikum. Baik Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya Pak Win, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saya mengamati pelaksanaan coaching yang sudah Bapak lakukan. Nah, yang mana sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, bagaimana menurut Pak Win kompetensi yang dikembangkan tadi Pak? Alhamdulillah Bu. Dari kompetensi yang perlu saya kembangkan dalam membuat pertanyaan yang berbobot, menurut saya masih banyak kekurangannya Bu. Saya masih terbata-bata dan terlihat berpikir keras agar pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot. Menurut saya sudah bagus Pak. Bapak sudah membuat pertanyaan untuk menggali kompetensi coaching dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Dari kompetensi yang sudah Bapak kembangkan secara spesifik, bagaimana pula dengan kompetensi yang sudah Bapak miliki? Baik Bu, kompetensi yang sudah saya miliki adalah kehadiran penuh. Saya sudah berusaha untuk hadir secara penuh dengan mendengarkan aktif keluhan dari coach Bu. Baiklah Pak, semuanya sudah tampak baik ya. Namun ada sedikit tadi yang saya perhatikan, Bapak masih bingung untuk mengungkapkan semua pertanyaan untuk mengikuti kata kunci dari permasalahan psikoci. Ya Bu, tadi sangat terasa bagi saya Bu. Ya, untuk meningkatkan dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, apa yang akan Bapak lakukan Pak? Saya akan membaca dan mendalami kembali modul coaching alur Tirta ini Bu, serta sering melakukan praktik dengan rekan guru lain
terutama dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Aksi yang sangat bagus ya Pak. Kapan aksi ini akan Bapak lakukan Pak? Insya Allah dalam minggu depan akan saya lakukan, Bu. Semoga saya bisa menjadi coach yang baik ke depannya. Ya, lebih cepat lebih baik ya Pak. Nah, bagaimana saya bisa mengetahui perkembangan aksi yang akan Bapak lakukan nantinya Pak? Saya akan membuat sebuah catatan tersendiri, Bu. Serta saya akan melaporkan kepada Ibu secara berkala melalui via telepon ya, Bu. Baiklah Pak. Nah, demikianlah sesi pasca observasi kita ya Pak. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi ya. Oke, Bu. Terima kasih atas masukan dan semangatnya ya, Bu. Ya Semoga Pak. kedepannya saya dapat meningkatkan kemampuan saya lagi, Bu. Tetap semangat ya Pak. Semangat, Bu. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam, Bu Ima. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Sigla. Bagaimana kabarnya Bu Ima hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Dan Bu Sila apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Ya Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing dan juga bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama, saya akan tanyakan kepada Bu Ima, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh ya Bu. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach saya. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, Bu. Kemudian yang terakhir ya, Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, Bu. Atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Begitu, Bu. Baik, Ibu. Demikian dulu ya, Bu, pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, Bu. Terima kasih juga ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Ima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum, Pak Win. Waalaikumsalam, Bu Ima. Bagaimana, Pak, kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Mudah-mudahan Ibu Ima juga baik ya. Alhamdulillah, Pak. Baik. Oh ya, Pak Win. Dengar-dengar Pak Win ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu ya, Pak? Ya, betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ima. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya Pak Win. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit saja untuk kita mengobrol ya Pak.
Kira-kira apa nih yang mau Bapak sampaikan gitu? Oh, begini Bu. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi, pembelajaran masih menggunakan model konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin hari semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan model pembelajaran konvensional saja, Bu. Sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif, seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Kalau saya garis bawahi, nah ini berarti permasalahan dari Pak Win ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ya Pak, yang kurang bervariatif. Begitu ya Pak Win? Ya, betul, Bu. Kurang bervariatif, medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama saja. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Win dapatkan? Dari percakapan kita siang ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran ya, Bu. Oke, jadi yang ingin Pak Win harapkan, nah adanya perubahan ya Pak ya. Nah kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak Win lihat atau Pak Win dapatkan dari diskusi kita kali ini Pak? Saya ingin ada perubahan, Bu. Misalnya dalam penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizy yang sekarang marak digunakan atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Juga itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif, ya sepertinya kita harus melakukan itu, Bu. Oke Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi, nah pembelajaran dengan menggunakan model, metode, dan media yang bervariasi itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Dan itu berada di level 10 seandainya. Nah kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa Pak Win? Sepertinya masih ada di level 4 ini, Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 4, Bu. Oke, di level 4 ya Pak ya. Ya, Bu. Di kondisi sekarang ini, nah kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan Pak agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Pak Win? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 8 ya, Bu. Karena kalau ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit ya, Bu. Mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 4 ke level 8 masih mungkin dilakukan perubahan. Perubahan dari level 4 ke level 8 ya Pak Win? Ya, Bu. Kira-kira usaha apa yang Bapak Win lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Sebenarnya saya masih memikirkannya, Bu. Tapi rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face. Tapi secara bergantian seperti itulah, Bu, kira-kira. Oke, berarti Bapak akan merencanakan dengan mentoring ya Pak ya, atau pendampingan secara individu. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Win terapkan sebelumnya bisa membuat teman-teman Bapak nyaman dengan penyampaian yang Bapak berikan gitu Pak? Mungkin kalau bukan dengan mentoring,
saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop gitu, Bu. Yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Pak Win ini sudah merencanakan mentoring ya Pak ya, pendampingan dan pelatihan atau workshop ya Pak. Dari ketiganya ini, kira-kira Pak Win untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana Pak kira-kira? Sepertinya mentoring ya, Bu. Karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber juga yang kompeten, Bu. Jadi saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke, mentoring ya Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Win ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja Pak? Saya nanti minta bantuan teman guru di sekolah lah, Bu. Dan memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan Pak Rinal. Oke, berarti Pak Win ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Pak ya dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan ini Pak mau direalisasikan mentoringnya ini Pak? Insya Allah secepatnya, Bu. Minggu depan insya Allah saya akan melakukan ini. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali ya Pak Win. Kira-kira Pak Win dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini Pak? Ya, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah, Pak Win sudah punya gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Pak ya. Saya tunggu nanti ya Pak kabar-kabarnya dari Pak Win setelah melakukan mentoring ini. Jadi tak sabar ini ingin mendengarkan cerita-cerita dari Pak Win. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya Pak. Semoga rencana Pak Win untuk mentoring dan berkolaborasi dengan teman-temannya di sekolah berjalan dengan baik ya Pak. Ya, Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak Win. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya ya Pak Win. Siap, Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi ya Pak di lain kesempatan. Oke, Bu, ditunggu. Ya, segitu aja dulu ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Ima. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Sila. Bu Ima tadi sudah melakukan coaching ya tadi dengan Pak Win. Iya Bu, Alhamdulillah Bu. Baik, sebelum penutup ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga
alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya, Bu. Begitu. Ya, oke Bu Ima. Menurut saya sebagai observer, sebagai proses coaching tadi Bu Ima dan Pak Win sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Ima juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Pak Win. Sehingga Pak Win bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Ima, sebelum ditutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Bu. Luar biasa Bu Ima. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu Ima. Ya, Bu. Oke, demikian dulu observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dulu ya Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Bu Masila. Waalaikumsalam Pak Win. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Win apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Masila, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Pak. Jadi, nanti pada saat coaching antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh kan Bu? Boleh Pak. Baik. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi coaching ya Pak ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan untuk lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini
yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan permasalahannya. Dengan coach tersebut tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dengan mengetahui cara-caranya atau langkah-langkahnya. Seperti itu, Pak. Baik, baik. Jadi indikator pencapaian saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya ya Bu. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Pak, siap. Oke, silakan Ibu lakukan proses coachingnya ya Bu. Baik Pak. Assalamualaikum Ima. Waalaikumsalam Bu Masila. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Masila gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Bu Ima. Saya dengar Bu Ima ingin menanyakan sesuatu. Beritakan tentang apa ya Bu Ima? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya Bu. Oh begitu ya. Oke, kita ada waktu 10 sampai 15 menit Bu Ima. Silakan Bu Ima cerita apa masalahnya. Ini Bu, di sekolah saya ini saya melihat siswanya itu sering merasa bosan Bu dalam belajar. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya ini masih melakukan pembelajaran yang monoton Bu, yaitu menggunakan mode pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah Bu. Padahal di sekolah saya banyak sarana yang dapat dimanfaatkan seperti menggunakan infocus. Terus di lapangan sekolah saya itu juga luas Bu. Terus ada danau juga. Nah, semua itu kan bisa digunakan sebagai media pembelajaran ya Bu. Tapi rekan-rekan saya di sekolah ini tidak mau menggunakan media tersebut. Mereka tetap menggunakan metode ceramah. Sehingga siswa-siswinya banyak yang bosan Bu melakukan pembelajaran di kelas atau di sekolah gitu Bu. Oh, baik Bu. Berarti sekolah Ibu ini masih banyak guru mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariasi ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu. Pembelajarannya ya gitu-gitu aja Bu. Setelah saya lihat dan kemudian saya tanya sama siswa, Nak, gimana pembelajarannya hari ini? Ah, gitu-gitu aja Bu, malas kayak gini terus. Nah, itulah jawaban mereka Bu. Mereka tidak antusias untuk belajar di sekolah, begitu Bu. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu Bu ingin ada perubahan Bu di sekolah, perubahan dari cara pembelajarannya agar lebih dirubah sedikit Bu, mungkin dengan menggunakan metode, model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah atau pemanfaatan sarana prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah Bu, begitu. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu ini ingin adanya perubahan kepada rekan Ibu ya untuk berubah cara belajar mereka ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Nah Bu Ima, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu? Perubahan yang menuju ke yang lebih baik ya Bu tentunya. Ya seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan sarana yang ada di sekolah secara maksimal. Karena di situ kan sudah ada disediakan ya Bu, tetapi tidak digunakan secara maksimal. Berarti itu pembelajaran yang variatif ya Bu ya.
Ya. Nah, pembelajaran yang bervariasi itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya kan 10 ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk sekolah Ibu itu sudah sampai level mana gitu ya? Kalau dilihat saat ini ya Bu, mungkin kalau dihitung levelnya 5 ya Bu ya. Walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan ataupun menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri, baik memanfaatkan teknologi, PowerPoint, dan lain-lain Bu. Tapi sebagian besar juga masih menggunakan metode ceramah. Nah, terus tidak memaksimalkan sarana prasarana, tidak menggunakan media dan metodenya itu aja Bu. Baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Ibu? Sepertinya tidak yang terlalu banyak ya Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan. Walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit ya Bu. Pengennya sih di level 7 dulu ya, karena di sini banyak juga guru-guru yang antusias, tapi bingung Bu cara memulainya dari mana gitu. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah Ibu yang lakukan untuk membuat guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang pertama, saya akan mendiskusikan permasalahan ini kepada rekan-rekan saya di sekolah ya Bu. Mungkin ada guru yang pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin ada perubahan, mungkin saya melakukan adanya pendampingan. Nah, terus melakukan mentoring seperti itu Bu. Melakukan mentoring itu ya Bu ya. Selain mentoring ya, apakah ada strategi lain yang dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu? Hmm, sepertinya biar bisa mencakup skala yang besar, bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop ya Bu. Nah, biar kena kepada semua guru. Gitu Bu. Baik Bu, tadi kan ada mentoring ya, dan juga kira-kira Ibu lakukan saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metode atau strategi yang mana menurut Ibu? Menurut saya Bu, lebih nyaman ke mentoring dulu ya Bu. Karena mentoring ini ya kan sasarannya kepada guru yang pengen ada perubahan ya Bu. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah ya. Tapi dia itu sebenarnya belum ada kemauan sendiri begitu Bu. Pengennya melakukan mentoring ini benar-benar kepada seseorang yang ingin adanya perubahan begitu Bu. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut? Salah satu cara yang dapat membantu saya Bu, nah gini, saya kan punya teman, dia itu jago banget di bidang IT Bu. Nanti itu mungkin bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan-rekan yang saya yang lain. Nanti di situ akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut, sehingga sasarannya lebih banyak bisa tercakup begitu Bu. Baik Bu, jadi nantinya Ibu akan mengadakan kolaborasi ya dengan guru-guru yang lain. Ya, betul Bu. Saya akan melakukan kolaborasi dengan guru-guru saya yang lain di sekolah, Bu. Nah, sekarang kita sudah di ujung perbincangan nih ya Bu ya. Dari percakapan kita ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya Bu, saya sedikit ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah. Kemudian memberikan dampak perubahan dalam penyampaian materi kepada siswa, yaitu dengan cara mentoring ya Bu. Untuk saat ini yang bisa dilakukan yaitu dengan cara mentoring Bu. Wah, saya tidak sabar ini menunggu cerita-cerita lagi dari Ibu yang sudah melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini percakapan kita ya Bu. Mungkin nanti di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi.
Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya dan waktu yang Bu Masila berikan kepada saya. Bu Masila sudah mau mendengar cerita dan keluh kesah saya ya Bu, dan membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Iya, sama-sama Bu. Semoga kita bertemu lagi. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sila. Assalamualaikum Bu Masila. Waalaikumsalam, Pak. Bu Masila, bagaimana tadi hasil dari coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Pak. Tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan untuk Ibu yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terakhir? Indikator ketercapaian yang diinginkan. Tadi selama coaching, saya sudah melakukannya dengan kita, itu dengan menanyakan tujuan, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Saya sudah mengambil potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan. Baik. Jadi Ibu Masila sudah berhasil ya Bu ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan yang saya amati juga. Dan beberapa catatan, Bu Masila tadi sudah berhasil menyampaikan sesuatu dengan alur Tirta, yaitu dengan sudah menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach. Kemudian Bu Masila sudah mengarahkan coach untuk melakukan rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya yang dilakukan, dan juga Bu Masila sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar terencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus kepada coach. Itu artinya di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan-kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu ya, boleh? Pak. Baik Bu, untuk ke depan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur cerita lagi untuk coaching. Ya, selanjutnya menjadi lebih baik. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.